perjumpaan hamba kepada Allah saat kita sholat. Saat kita sholat itulah perjumpaan antara kita dengan Allah, bertatapan langsung dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena dosa kita banyak. Apalagi perempuan istri sama suami galak banget, melotot matanya. Colok Pak kalau ada istri yang begitu. Bu, ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki, tapi ingat ibu kan nggak bisa masuk sorga lewat kaki. Bisa nggak? Kecuali pintu Doraemon. Sorgaan kan begitu ya. Ibu bisa masuk ke dalam surga, kuncinya ada sama siapa? Suami. Jadi ibu bisa masuk surga kecuali dikasih kuncinya daripada suami. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Peristiwa yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW saat Nabi ingin sampainya berjumpa dengan Allah sebelum hijabnya diangkat 70.000 hijab. Allah memiliki 70.000 hijab. Allah saat ingin mencabut hijab pertama, Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa saat dimana Nabi Musa ngerengek minta kepada Allah untuk berjumpa. Ya Allah, bukankah engkau anggap sebagai Rasul? Aku dititipkan firman-Mu untuk disampaikan kepada umat, tapi kenapa engkau menitipkan lewat perantara? Malaikat Jibril maksudnya. Jika engkau betul Tuhanku, maka berikan langsung kepadaku. Apa jawaban Allah? Ya Musa, engkau tidak akan sanggup. Minta ngerengek. Tahu nggak Nabi Musa ngerengek sama Allah itu berapa puluh tahun? Minta ingin ketemu berapa puluh tahun? 40 tahun minta sama Allah nggak dijawab, nggak dikasih. Tapi tatkala di saat Allah memberikan waktu, ya Musa naik ke atas bukit Tursina, engkau akan berjumpa dengan zatku, kata Allah. Lari Nabi Musa girang. Saat ingin naik di stop sama Allah. Musa, tahan dulu, jangan naik, buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena pertemuan zatku dengan dirimu. Naik ke atas bukit aja disuruh buka sandal. Ke atas bukit. Tatkala saat Allah membuka hijabnya satu, bukit Tursina hancur menjadi butiran debu, dan Nabi Musa terhempas dalam keadaan pingsan cukup lama. Saat terbangun Nabi Allah Musa, wajahnya terhempas daripada cahayanya Allah. Salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam memandang wajah Nabi Musa seketika dibutakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak tahan memandang cahayanya Allah yang terbias ada di wajah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi selama 40 hari Nabi Musa mukanya ditutup, nggak ketemu umat, dan disitulah kesempatan Nabi Musa taubatan nasuha. Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa belum masuk, Nabi buka sendal dulu. Kalau kita kan masuk rumah orang pakai akhlak, masuk rumah orang assalamualaikum, ada orangnya buka pintu kan copot sendal, kan begitu, itu sunnah. Tapi ini saat Allah mengundang Nabi, Nabi tahu diri bahwa dia ini tamu. Saat dia masuk dibuka sandalnya, di stop juga sama Allah. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu masuk Nabi Musa, Nabi SAW, malaikat Jibril geleng-geleng, cemburu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dititipkan firman yang disampaikan kepada Nabi. Tapi Nabi lenggang masuk berjumpa dengan Allah, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, Jibril, jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku betul diciptakan dengan cahaya,
namun bukan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana denganku wahai Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu. Tuh lihat, kita di dalam riwayat kan ada ya, Nabi kalau jalan tengah hari ada matahari, awan naungin, betul ya? Ini dibikin film loh Pak, ini dibikin film Dragon Ball. Awan apa namanya? Tuh, ini ada, dibikin, dipelintir sama orang Yahudi. Nabi Muhammad tiap jalan siang, matahari ketutup sama awan. Emang maksudnya apa? Nabi takut hitam? Nabi takut keringetan? Enggak. Justru sesungguhnya apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat awan ini selalu mengikutimu? Jawaban Nabi, wallahi, demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, jika awan ini tersingkir, aku berhadapan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menerima cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Dan di saat Nabi membuka sandal, disuruh stop, suruh injak-injak. Saat Nabi masuk mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh, Allah memberikan satu sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disanjung Nabi. Kalau kita disanjung, nih contoh, Pak Kades awet muda, Habib mah bisa aja. Itu jawabannya pasti, kan begitu. Kita bilang lagi, Neng, kok makin hari makin cantik? Pasti ada begitu jawabannya. Kalau kita kan digitu-gituin kan kepedean, kegeeran. Tapi Allah memuji, disampaikan salam oleh Nabi, Nabi disampaikan pujian oleh Allah, lalu Allah tidak tinggal diam. Nabi Muhammad menyampaikan sanjungan kembali kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillah. Tuh lihat, disanjung, makin ditinggikan Allah, 2 kali diangkat derajatnya, 2 kali diagungkan, 2 kali dimuliakan zatnya Allah, bahwa Nabi tahu dirinya seorang hamba